tanggal 8 Februari kita bisa menangkap pelaku dengan inisial SIS. Itu yang bersangkutan bisa kita buktikan sedang melakukan kegiatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kita amankan masih ada BB sabunya, kemudian perlengkapan alat nyabu juga di situ. Nah, terus kemudian kita kembangkan dari mana dia mendapatkan barang, kita kembangkan kepada saudara H, kemudian mengembang lagi kepada saudara S, dan mengembang lagi kepada saudara HS, yang di situ ternyata memiliki pekerjaan yang harusnya cukup paham dengan bahaya narkotika dan psikotropika, karena mereka memiliki background pemahaman hukum karena bergerak di kegiatan advokasi. Terus kemudian saudara SIS yang dia memiliki background seorang jurnalis. Kemudian kita kembangkan lagi, ternyata mengarah ke sebuah kegiatan yang di situ tidak hanya mengedarkan dan mengkonsumsi, tapi memproduksi. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa lihat, ini adalah bagian-bagian dari prekursor yang sudah bisa kita amankan dan posisinya masih berusaha kita kembangkan ke jaringan yang menjual prekursor-prekursor yang ketika itu digabungkan dia menjadi sebuah produk yang namanya sabu-sabu atau narkotika golongan 1. Tanggal 9 itu berhasil menangkap 3 tersangka. Di tanggal 10-nya kita kembangkan lagi, kita bisa menangkap tempat produksinya. Nah, tempatnya adalah di belakang ini, rekan-rekan bisa lihat. Mereka seperti merencanakan sebuah kegiatan dari sejak menyewa rumah, terus kemudian rumah itu digunakan kegiatannya hanya untuk menampung barang-barang yang sudah didatangkan dari beberapa tempat, termasuk juga ada indikasi apotek yang juga sekarang kita sedang dalami apakah keterlibatan mereka itu aktif atau pasif. Di posisi mereka tidak tahu, karena sebenarnya semua barang-barang ini masuk dalam kategori daftar G, sehingga proses peredarannya tidak boleh sembarangan. Ini harus dengan resep dokter. Bagaimana mungkin barang yang harus dengan resep dokter mereka bisa dapatkan tanpa memiliki legalitas kefarmasian yang bergerak di bidang farmasi, kemudian dia menampung dalam jumlah besar, termasuk juga fosfor merah. Red fosfor ini tidak gampang untuk mendapatkan, ya. Red fosfornya juga bisa kita amankan, kita sita di TKP. Terus kemudian ini juga barang yang sangat mudah untuk didapatkan di pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah barang yang dia sudah dibongkar dari kemasan, kemudian direndam dengan air tertentu yang sudah disiapkan oleh mereka. Kemudian ada proses lagi, dipanaskan, dicampur, kemudian baru nanti finishing, baru siap barang itu untuk diedarkan, ya. Jadi pasal yang kita sangkakan di sini pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 132, pasal 113, dan pasal 129 yang ancaman pidananya di atas 4 tahun. Jadi minimal itu 4 tahun ancaman pidananya, 4 tahun dan 5 tahun minimal, dan maksimalnya di ancaman pidana 20 tahun atau seumur hidup, ya. Harapan saya adalah ini menjadi pesan yang harus difahami oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa dimanapun memiliki potensi untuk terjadinya perbuatan pidana narkotika psikotropika, sehingga seluruh masyarakat saya minta untuk aware, menjadi bagian dari menjadi bagian dari aparat penegak hukum untuk sama-sama mari kita perangi narkotika psikotropika, karena ini benar-benar merusak generasi.
produksi dari hasil penyidikan yang kita lakukan, sekali produksi mereka bisa memproduksi 100 gram. Nah, proses produksinya itu antara 2-3 hari. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 bulan mereka minimal ada 1 kilo yang diproduksi minimal. Nah, kalau misalnya speed mereka ditambah, kami juga tidak tahu, masih kami dalami proses penyidikan yang kita lakukan. Ini bawa Pak Kasat. Nah, ini hasil produksi yang mereka bisa buat, ya. Jadi produknya luar biasa, ya. Ada pertanyaan lagi? Yang sudah dibuat itu berapa gram ya? Nanti angkat non BB-nya non. Kenapa? Sudah berapa gram ya? Mundur. Yang sudah jadi, yang posisinya kita tangkap dari tersangka ini totalnya sekitar 25 gram yang dalam bentuk sabu. Tapi yang bentuk prekursor ini ada banyak, Mas. Ada, ini sebagian aja yang kita taruh di meja ini. Di sini mungkin sebelum di sini ada temuan sebelumnya pindah ke sini mereka. Belum. Kita belum pendalaman ke sana, ya. Mundur sudah. Informasinya ada oknum dokter yang untuk memasok farmasi ini lah, farmasi. Masih kita kembangkan arah penyidikannya. Nanti angkat non. Ya. Mundur. Jadi proses perendaman dilakukan di sana, kemudian barang-barang yang masih mentah itu posisi di sini, terus kemudian finishingnya dilakukan di dalam kamar sana. Ya. Jadi memang sangat sederhana sekali ketika diawali oleh orang-orang yang dia sudah sangat paham bagaimana cara melakukan proses produksi. Saya minta ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua, terutama dari aparatur pemerintahan desa. Di situ ada RT, RW yang saya minta juga ikut peduli memberikan informasi kepada masyarakat, kepada aparat setempat kalau melihat hal-hal yang mencurigai. Sudah ada. Ini makanya nanti perwakilan dari beberapa tokoh, termasuk juga dari kiai-kiai dari pondok pesantren yang selama ini selalu mensupport Polres Pasuruan, memberikan informasi kalau ada indikasi-indikasi terjadinya perbuatan pidana, khususnya masalah narkotika itu sudah berjalan semua. Ada berapa titik dan itu dan semua dan? Apanya? Untuk produksi itu dan? Ini lokasinya ada Berapa titik dan yang ditandai di sini. Ini untuk kegiatan awal, finishingnya di kamar sana. Kemudian kamar yang sebelah ini digunakan untuk istirahat dan menyimpan barang yang sudah jadi. Di belakang sana adalah tempat untuk menyimpan sampah-sampah dari obat-obatan prekursor yang digunakan oleh mereka.
kasus narkotika di wilayah Pasuruan, kita juga sekaligus nanti melakukan reka ulang proses pembuatan narkotika yang dilakukan oleh saudara S dan saudara J. Dan ada beberapa hal juga yang memang mau kita dalami lagi di sini kaitan dengan alat bukti yang mungkin perlu kita dalami di sini. Untuk modusnya ini mungkin? Ya, modusnya mereka menyediakan prekursor itu secara online dan offline. Jadi ada juga yang mereka pesannya melalui Tokopedia, ada yang melalui aplikasi online yang lain, ada juga yang mereka mengambil barang ini secara offline dari beberapa apotek, yang mungkin di apotek itu sendiri juga memang secara legal boleh mendatangkan barang itu, karena sebenarnya kefarmasian yang menjadi variabel pembuatan sabu ini sebenarnya bisa digunakan dan bermanfaat untuk dunia medis dalam